Di awal episode ini, kita langsung menuju padepokan Gunung Kencana yang sedang diserang oleh pasukan mayat hidup Rahwana Raja. Di saat itu, terlihat Bahadur dan Singamandala datang sebagai utusan Rahwana Raja yang bertujuan akan menghabisi para senopati Malwapati yang akan dikirim ke tempat itu oleh Prabu Angling Dharma. Namun ternyata tampaknya mereka salah sangka karena ternyata Prabu Angling Dharma hanya mengutus Sudawirat untuk menghadapi para pasukan mayat hidup mereka di tempat itu. Priamitra dan Padmasari pun tampaknya sudah amat kelelahan sehingga mereka tidak lagi melakukan perlawanan karena sudah sejak semalaman mereka bertarung dengan mayat hidup tak tahu diri yang tidak bisa mati itu. Ikat mereka! Kalian tidak bisa mengikatku! Dengan sisa-sisa tenaganya, Priamitra dan Padmasari pun mencoba untuk tetap melawan ketika akan ditangkap oleh mayat-mayat tersebut. Dan di saat-saat kritis seperti itu, tiba-tiba datanglah Lokahita dan Jagat Satria yang langsung membawa keduanya pergi dari tempat itu. Hal tersebut jelas membuat Bahadur dan Singamandala hanya bisa bengong dan ternganga melihat mangsa mereka telah raib. Dan kini tiba-tiba di hadapan mereka telah muncul Sudawirat yang langsung menghajar para pasukan mayat hidup tersebut. Tuan, saya khawatir Sudawirat menggunakan rengkah gunung. Rengkah gunung tidak akan bisa punya mampu pun para prajurit kita. Karena mereka itu mayat hidup. Kalau mereka mati bisa hidup lagi. Mati hidup lagi. Ya, tampaknya penjelasan Bahadur memang benar karena mayat-mayat tersebut mampu untuk bangkit kembali setelah tergeletak tak berdaya. Bahkan ilmu rengkah gunung juga belum tentu mampu untuk membunuh mereka sekaligus. Sudawirat yang sedang bertarung melawan pasukan mayat itu pun masih penasaran karena setiap ia mampu menjatuhkan dan membunuh mereka, mereka tetap saja bisa bangkit kembali tanpa kurang satu apapun. Bahadur dan Singamandala pun berharap bahwa Sudawirat akan kehabisan tenaga seperti Priamitra dan Padmasari. Karena dengan demikian, mereka akan dengan mudah menangkap dan membunuhnya setelah kelelahan, sesuai perintah Rahwana Raja yang telah mengirim pasukan mayat hidup itu. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia Rahwana Raja, kita bunuh dia. Aja? Iya, iya. Entah sudah berapa kali Sudawirat menghajar dan membunuh makhluk-makhluk itu, namun mereka tetap saja masih bisa bangkit kembali dan menyerang dengan lebih ganas. Padmasari dan Priamitra yang di saat itu berada tidak jauh dari tempat pertarungan pun menjadi khawatir melihat Sudawirat yang dikiranya akan kehabisan tenaga seperti mereka. Namun, Lokahita pun menegaskan bahwa mereka tidak perlu untuk ikut membantu karena dirinya tahu bahwa Sudawirat telah dibekali keris pusaka pulang geni milik Prabu Angling Dharma untuk menghancurkan makhluk-makhluk jahat tersebut. Sementara itu, Sudawirat pun telah mencabut pedangnya untuk menghabisi mayat-mayat tersebut. Namun, senjatanya itu tetap saja masih belum mampu untuk membunuh makhluk-makhluk jelek tersebut. Tidak ada jalan. Aku harus menggunakan pusaka pulang geni. Atas nama Gusti Prabu Angling Dharma. Pulang geni! Akhirnya, mau tak mau, Sudawirat pun harus mengeluarkan keris pulang geni Prabu Angling Dharma yang dipinjamkan khusus kepadanya. Dengan keris sakti tersebut, Sudawirat pun menjelma menjadi bagaikan malaikat yang siap mencabut nyawa para pasukan mayat hidup tersebut.
Badur dan Singa Mandala yang melihat apa yang dilakukan Sudawirat itu pun kemudian menjadi bingung dan tidak habis pikir karena ternyata perhitungan mereka meleset. Sebab kenyataannya adalah hanya dengan seorang Sudawirat saja pasukan mayat hidup mereka bisa ditumpas. Namun, yang membuat mereka merasa aneh dan penasaran adalah dari mana Sudawirat bisa mendapatkan keris pulang geni yang semua orang pasti tahu kalau pusaka sakti itu adalah milik Prabu Angling Darma. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu karena mereka merasa yakin bahwa mereka tidak akan mampu melawan pusaka dahsyat tersebut. Cepat kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Jalur. Hei. Terima kasih Wirat, kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Angling Darma. Karena dengan pusaka pulang genilah, teror mayat hidup bisa diakhiri. Oh ya, di mana murid-murid? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah kalau begitu. Kini kita menuju Prabu Angling Darma dan rombongannya yang sedang melakukan perjalanan ke Kerajaan Paranggubarjo untuk menghadiri undangan Pangeran Paranghasta dan Putri Gayatri. Di saat itu, Batik Madrim yang memimpin rombongan perjalanan pun menghentikan kudanya dan diikuti oleh yang lain. Sang patih pun kemudian segera menuju kereta Prabu Angling Darma dan menyampaikan bahwa hari sudah beranjak senja, sehingga mereka harus segera mencari tempat peristirahatan untuk menyambut malam yang sebentar lagi akan menjelang. Sang Prabu pun kemudian memerintahkan patihnya itu untuk mendirikan tenda di tempat itu jika memang dirasa tempat tersebut aman untuk mesangrah. Kita istirahat di sini. Prajurit, dirikan tenda. Kamu akan sanggah di situ, Angling Darma? Baik, baik. Akan aku siapkan teror untukmu. Setelah melihat perkemahan Prabu Angling Darma dan rombongannya, Rahwana pun segera ke pusar angin dan menemui Singa Maruta. Ia pun kemudian memberitahukan bahwa Angling Darma yang akan ke Paranggubarjo sedang mesanggah atau mendirikan tenda di tepi sungai Parang Arum untuk beristirahat. Sehingga momen tersebut merupakan sebuah kesempatan baik bagi mereka untuk bisa membunuh Raja Malwapati sebagai simbol golongan putih itu. Rahwana Raja pun berjanji akan mengirim roh jahat Sarpakenaka untuk membunuh Prabu Angling Darma. Akan kukirim roh jahat Sarpakenaka untuk membunuh Angling Darma. Tapi karena di pesanggrahan Angling Darma dikawal ketat oleh Batik Madrim, maka akan kukacau dulu desa-desa di sekitar Angling Darma mesangrah. Tugasmu, permudah Sarpakenaka membunuh Angling Darma dan permaisurinya. Saya mengerti. Bagus. Kalau begitu laksanakan tugasmu dengan baik. Malam itu, di sebuah desa bernama Dukuh Dadakan, tanpa angin bertiup kencang, dan tiba-tiba para penduduk pun diserang oleh kelelawar-kelelawar penghisap darah yang sangat ganas. Mereka pun menjadi kelabakan mendapat serangan tiba-tiba itu. Kemudian salah satu penduduk pun mengusulkan supaya mereka segera melaporkan kejadian itu kepada Prabu Angling Darma yang sedang mesanggah tidak jauh dari desa mereka. Akhirnya kami tua desa tersebutlah yang langsung menuju perkemahan Prabu Angling Darma dan melaporkan tentang kejadian yang menimpa desanya. Belum juga kami tua tersebut menyelesaikan laporannya, tiba-tiba datanglah lagi kami tua dari desa yang berbeda dan melaporkan bahwa desanya sedang diserang oleh segerombolan elang ganas yang membunuh penduduk yang ditemuinya. Hal itu jelas membuat Angling Darma dan yang lainnya menjadi terkejut dan merasa aneh dengan kejadian yang terjadi secara bersamaan dan dengan kasus yang hampir sama itu. Ini benar-benar aneh. Dua desa dengan dua bencana. Kalau begitu, kita bagi kekuatan menjadi dua bagian. Yang satu ke Dukuh Dadakan, dan yang satu lagi ke Dukuh Abangan. Begini Dinda. Saya dan Remaja Gandhi pergi ke Dukuh Dadakan, Angling Kusuma dan Ruwenda pergi ke Dukuh Abangan. Baik, saya setuju. Kami pamit. Ternyata sedari tadi Singa Maruta
Badur dan Singamandala telah mengintai perkemahan Angling Dharma, dan mereka pun melihat kalau Batik Madrim dan para putra Malwapati telah pergi ke desa-desa yang mereka kacaukan. Hal itu jelas sesuai dengan harapan dan rencana mereka sebelumnya. Sambil menunggu kedatangan roh jahat Sarpakenaka, Singamaruta pun menyuruh Badur untuk menggunakan spion RE King-nya guna mengetahui kepastian posisi Angling Dharma di saat itu. Tampaknya Sang Prabu pun sedang bersama Dewi Sekarwangi yang tengah mengungkapkan kecurigaannya dengan dua kejadian aneh yang baru saja terjadi. Permaisuri Malwapati itu pun merasa akan terjadi sesuatu kepada mereka setelah itu. Dengan perginya Kanda Batik Madrim dan para putra, pasti akan terjadi sesuatu dengan kita. Luar biasa. Kenapa nih Dewi Sekarwangi bisa mengetahui dengan tepat sampai sejauh itu? Dewi Sekarwangi kan pernah makayang ke Megapura. Saya kira tidak aneh kalau naluri bidadarinya yang bicara, Adi Prabu. Ya, Kakang benar. Jadi apa yang harus kita lakukan, Adi Prabu? Agar mereka tetap di tempat dan tidak meninggalkan pesanggrahan. Selanjutnya, Badur pun mengusulkan untuk melingkari perkemahan Prabu Angling Dharma dengan sihirnya, supaya raja dan permaisuri itu tidak bisa pergi kemana-mana. Badur pun kemudian segera mengeluarkan pasukan gaib dari tongkatnya dan langsung menyerang para prajurit penjaga kemah Sang Prabu. Dalam waktu singkat, para prajurit gaib Badur itu pun mampu menghabisi lawan-lawannya dengan mudah, dan mereka pun kemudian melaksanakan tugasnya untuk memagari tempat tersebut. Selesai sudah. Prabu Angling Dharma dan permaisurinya kemana-mana tidak akan bisa, Bagus sekali, Tuan. Bagus. Dengan kekuatan sihir saya, ribut-ribut di luar itu seperti suara angin. Jadi untuk apa mereka keluar? Hah? Oh iya. Lihat. Tak lama setelah itu, mereka bertiga pun melihat secercah cahaya kemerahan dari langit yang diyakini adalah roh jahat Sarpakenaka. Sedangkan di dalam kemahnya, Angling Dharma dan permaisurinya pun merasakan sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba angin berhembus sangat kencang seperti badai. Para dayang pun berlarian ke sana kemari mencari tempat pelindungan karena tenda-tenda mereka rubuh. Angling Dharma dan permaisurinya pun segera keluar tenda dan melihat ada secercah cahaya kemerahan yang berputar-putar di sekitar tempat mereka itu. Sang Prabu pun kemudian cepat-cepat menyuruh Dewi Sekarwangi untuk berlindung bersama Nyitiris dayangnya. Namun ternyata pagar sihir Badur pun menghalanginya, sehingga ia pun harus menghancurkannya terlebih dahulu. Pagar sihir! Minggir, Dinda! Pasopati, Nei. Lingkaran sihir saya tidak akan mampu menghadapi Pasopati, Tuan. Ya, si Badur bodoh itu pun sangat takut dan terkejut melihat Pasopati yang ada di tangan Sang Prabu. Ia pun merasa bahwa lingkaran sihirnya tidak akan mampu melawan Pasopati. Padahal batas sihirnya telah dihancurkan Angling Dharma sebelum itu. Dengan panah pusaka sakti tersebut, Raja Malwapati itu pun tampak tenang karena ia yakin bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Kurang ajar kau Angling Dharma. Ya, akhirnya arwah Sarpakenaka tersebut harus hancur dan musnah karena berhadapan dengan panah Pasopati milik Prabu Angling Dharma. Badur yang melihat semua itu pun menjadi bingung
karena ternyata roh jahat Sarpa Kenanga yang sangat sakti itu pun tidak mampu menghadapi serangan panah Pasopati yang luar biasa itu. Selanjutnya, Batik Madrim dan yang lainnya pun terlihat telah kembali ke perkemahan. Lihat itu. Tidak, Prabu. Ya, Tapi apa yang terjadi di sini? Dinda Dewi, kelihatannya teror yang terjadi di Duku Dadakan dan Duku Abangan ada hubungannya dengan teror yang terjadi di sini. Tapi sudah berakhir. Demikianlah alur film di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Bagaimana mungkin kita mengirim patangga kalau mereka sudah berkumpul, eh? Gagal lagi, gagal lagi.